Hai, lagi cari game? Bosan dengan game MOBA analog yang itu-itu saja? Tapi kebetulan kalian merasa pintar, punya skill komunikasi yang baik sampai orang lain sekelas Beetlejuice 1 minus 1 equals. bisa paham. Kalian suka menebak atau menerka-nerka seperti orang yang live sambil cek kodam? Ayu, ada kodam rawa rontek ya. Halo everybody, dengan host yang paling malas mandi, Nonsense di sini, dan ini adalah The Past Within. The Past Within adalah game co-op atau game yang perlu kerjasama dengan orang yang paling kau percaya dan andalkan, entah itu pacar atau bestie kalian, untuk memecahkan puzzle pada sebuah kubus yang menghubungkan antara satu di masa lalu dan satu di masa depan, untuk mencari tahu cerita apa yang ada di game ini dan akan dijelaskan selagi bermain. Oh iya, peringatan, video ini mengandung spoiler. Diceritakan ketika bermain, kita adalah orang yang mempunyai tujuan untuk menjalankan wasiat seseorang yang bernama Albert setelah kematiannya, untuk menghidupkan dia kembali dengan cara-cara yang dia sudah siapkan untuk orang yang dia percaya, yaitu anaknya, Rose. Dan yang paling bisa diandalkan di dunia ini adalah Rose itu sendiri. Di masa depan, dengan alat buatan Albert, kita bisa berkomunikasi antar waktu setelah melakukan kalibrasi dengan alat tersebut. Tapi-nya bisa dapat surat sih. Berapa tahun sih itu? 1926. Dan menghubungkan orang yang paling dia percaya itu adalah kita sesama player. Oke, saya kayaknya lihat seseorang perempuan pakai topeng putih di dekat. Itu saya. Oh anjing. Jadi intinya lu dua orang kasih hidup ini bapak-bapak dengan tutorial yang dia sudah kasih ya, paham? Game ini mengusung tipe puzzle 2D dan 3D yang bergantian jika menyelesaikan salah satu chapternya. Kita bisa memilih di awal game kita mau di past atau the future dengan situasi yang berbeda tentunya. Harus kuakui saya baru pertama kali bermain game seperti ini. Komunikasi adalah salah satu cara untuk bisa terus bermain, karena balik lagi, satu di masa lalu dan di masa depan, kita tidak melihat apa yang ada di sekitar kita satu sama lain. Bisa dapat switch, tapi nggak bisa fungsi gitu. Walaupun kita berbeda waktu, dengan beberapa penyesuaian sesuai prosedur kotak, akhirnya kita bisa saling terhubung. Dan ya, setelah terhubung, muncul masalah. Ingat yang tadi ku bilang komunikasi? Game ini sangat amat mengandalkan komunikasi yang baik. Lah, gimana caranya? Jika beda waktu, tanpa melihat, dan tanpa tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ini nih. Jadi salah kalau saya yang menginterpretasi, karena harusnya tuh kau. Kopinya tuh bentuknya gambar. Kopinya bentuknya tulisan. Lebih sulit tuh itu gambar. Jadi kau harus kasih tahu gambarnya kopinya apa, terus cocokin dengan sapunya. Bingung ya. Bayangkan saja jika kalian bekerja sama dengan orang yang pada dasarnya memiliki penyampaian yang busuk, mudah bicara, tidak peka, pelongo-pelongo. Ya, ini contohnya ya. Oke, salah. Halaman kelima. Kau dari awal nggak kasih tahu, sudah kasih tahu. Ada apa diary, halaman kiri tuh ada gambar. Goblok. Hal yang paling enak dari game ini adalah bicara. Dengan bicara kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi tentunya. Jangan diam-diam, nggak akan ada yang maju kalau kalian diam-diam. Bahkan setelah bermain, kalian bisa saling mengetahui sifat asli orang yang kalian andalkan dan percaya selama ini. Ingat, tidak ada yang Bang. sempurna. Kau dari dulu tuh tidak sempurna, Bang. Kau visualisasi tuh paling busuk. Saya cukup lama bermain, tidak terasa banyak puzzle yang kita telah pecahkan, cerita yang sudah dijelaskan, dan waktu berjalan begitu cepat. Benar-benar singkat kalau kita tidak ngestak karena teman kalian yang benar. Ya, ciri-cirinya nggak kayak gini lah ya. Oke, dia gagal. Bukan gagal sih, dia daging membesar, punya mulut. Gila, ini tuh pasti salah. Saya yakin ini salah sekali. Dia tidak pernah kasih jelas sekali. Satu ye. Ini salah, dia yakin ini salah ini. Gameplay. Game ini sangat mudah untuk dimainkan. Mengusung tipikal cuma tap-tap dan geser untuk interaksi. Dari segi puzzle juga tidak terlalu rumit. Tidak perlu translate ini itu, dan hanya perlu bantuan yang diberikan oleh teman kalian dalam bentuk menebak. Selama bermain hampir 2 jam lebih, tidak mendapat kesulitan dari segi gameplay. Cuma sedikit terkendala di bagian itulah tadi, komunikasi. Ya, dikit kok, nggak banyak. The Past Within adalah game yang benar-benar menjual interaksi sesama player, yang saya rasa pribadi jarang ada di game yang simple seperti ini. Ini sangat worth it untuk dimainkan untuk mengetes partner kalian, apakah dia seorang yang sabar, tenang, inisiatif, imajinatif, atau bahkan pemarah dan suka
maka ya Tunggu sabar. Ini kayaknya manusia anjing. Jadi dia terlalu kesalahan. Jadi kayak tuh yang blood bla bla apa kayaknya instruksi yang harus kau berikan ke saya biar saya tahu lokasi-lokasinya, dan tanpa kau sadari saya sudah mengumpulkan 3 itu sendirian anjing. Dia cuma bilang di sini dia komunikasikan barang-barang itu. Ya di kau masa apa lalu. yang kau komunikasikan? Ya Saya itu, sudah dapat semua sendiri. clue-cluenya. Gigi, telinga, darah saya dapat semua. Oke, sudah. Sip. Harusnya kau tanya, saya sudah dapat apa? Kau sudah dapat telinga ke apa? Saya kan nggak tahu. Kontol. Artinya kalian bisa tahu lah setelah bermain, oke? Dengan grafik 2D dan 3D yang bisa kita rasakan bergantian, jadi gamenya tidak terlalu monoton untuk dipecahkan misterinya. Ceritanya yang sangat to the point tapi menyisakan sedikit misteri untuk dipecahkan. Rasanya puas aja jika sudah mendapatkan game ini sekali. Hal yang gua rasakan kurang dari game ini adalah sebenarnya nggak ada, cuma perlu dicatat aja. Ini bukan kekurangan. Pertama, game ini cuma 2 chapter. Saya tahu ini alasannya objektif, tapi 2 chapter terasa sedikit, bahkan kurang jika menggunakan kata chapter, ya nggak sih? Kalau chapter kayaknya minimal 3 lah ya. Kemudian setelah menamatkan game ini sekali, kita bisa bermain lagi dengan bertukar perspektif pas bermain. Jadi misalnya kalian bermain di future, kalian mungkin di next game kalian main di the past. Tapi pas main, gamenya tuh jadi terasa hambar karena tidak seperti di awal yang penuh semangat dan rasa penasaran yang tinggi. Kita kayak sudah tahu aja gitu mau diapain ini. Karena setelah bertukar kita hanya perlu arahan aja kayak, oh aku butuh ini kok, aku butuh kode ini. Kamu kode apa di situ? Ya nggak sih? X, Z, Y. Mau kalian bermain di past atau kalian main di future, endingnya tetap sama. Iya, tetap ketemu pohon. Ya kalian jadi pohon lah. Dan kalian nggak mendapatkan ending apapun atau mungkin penjelasan lebih lanjut soal endingnya. Mau kalian main 1-2 kali pun, endingnya akan tetap sama dan udah itu aja. Ujung-ujungnya kalian bermain lagi untuk mendapatkan achievement di perspektif yang berbeda. Gimana menurut kalian? Yang mungkin udah coba bisa komen di bawah, oke? Oh ya, The Past Within adalah game garapan developer Danau Berkarat atau Rusty Lake, yaitu developer indie yang telah membuat berbagai macam game, dan ini adalah salah satunya. Dikatakan mereka ini punya kaitan antar satu game dan game yang lain lah. Jadi cukup menarik sebenarnya, tapi kita akan bahas di mungkin lain kesempatan lah ya. Game ini tersedia untuk di PC, Android, iOS, bahkan Nintendo. Dan paling bagusnya adalah game ini bisa crossplay. Mungkin kalian satu di PC atau bahkan satu di HP, kalian masih bisa tetap bermain kok. Ini keren banget sih bro, menurut gua. Anjay. Harga untuk game ini di Steam kalian bisa lihat sendiri. Speknya juga nggak terlalu berat, saya rasa begitu nyaman, jadi aman kok. Jika kalian mencari game multiplayer yang bisa dipakai untuk mengetes kepribadian partner andalan kalian, melatih kalian punya skill komunikasi yang baik dan benar, tidak kayak mas-mas yang ini dimarah-marah terus ya. Kontol. Dan suka game puzzle yang ringan, The Past Within adalah game rekomendasi dari gua, Apro. Dan ini adalah sedikit cuplikan kompilasi gua bermain game The Past Within ini. Mungkin itu aja, sekian dariku, No Sans di sini dan ya begitu sudah. Enjoy. Pengalaman pertama, jadi ya mana pun bisa. Ya udah, saya cukup suka masa depan. Gaskan future. Do you trust person in The the past? past you did the person. Yes. Just Absolutely. did the person. Di mayatnya ada giginya. Iya ada giginya lah pasti. Oke. Jadi gigi apa yang masih nyala atau ompong? Menyala apa giginya terakhir menyala Kau pikir dia gigi terbuat dari apa? Iya, giginya bisa saya pencet-pencet bagus. Kalau di saya nih gigi yang barisan bawah, nomor 2 dari paling kanan. Nomor 2 dari paling kanan. Oke. Ada Yang goyang itu gigi nomor 3 paling kiri baris bawah. Oke. Udah? Terus kau punya, kau kasih kau gambar, saya bilang saya yang catat. Sabar. Baik. Anjir, ada suara musik. Serius? Iya, musik ruangannya bergetarannya. Wow. Berarti kau buka itu tempat chess. Tempat chess. Yes. Apa tempat chess? Tempat chess anjing. Apa sih catur, Bang? Bodoh nih. Kau jangan tegang-tegang sudah. Tempat chess. Bahasa nih, udah catur gitu, chess, tempat chess. Kan bukan tidak tahu chess itu catur tahu. Cuma kan anjing kalau orang kayak gitu ya. Kau dapat bidak nih yang putih sama hitam. Taruh di mana nih yang putih?
koordinatnya. Sabar. Kau tahu cara memberikan koordinat toh? Kayak itu pelajaran anak SD aja. Ini kayaknya kita project untuk menghidupkan kembali, kita punya bapak nih. Sebut angkanya duluan baru hurufnya. Boleh? Terserah. Oke. Jadi bidak hitam. Hah? Ini kita ketawa. Jadi bidak hitam di 1A. Oke. Oke. Terus bidak putih di 1F. Terjadi sesuatu. Oh. Bidak putihnya pindah ke 3F. Bidak putih 3F. 3F. Oke, bidak hitam pindah ke 5A. Jadi kau taruh koin di kupu bapak mata. Sabar. Wah, udah hidup aja. Babi dia jadi hitam. What the fuck? Anjing dia merakak sekarang, babi. Wah, ini naik atas, boy. Ada kau nih, saya lihat kau nih. Halo. Fik, di belakangmu, Fik. Woi. Makhluk hitam. Yang itu, yang tembus 3x3 itu. Oh iya, itu ada. Ada kan? Itu warna apa? Ini warna putih, bisa ditekan. Kalau ditekan warna hitam. Ya itu yang tadi sama aku anjing. Kok suara nenek kah? Iyo. Sesama burung. Oh berarti Oh, burungnya hilang. Langsung bertambah tua anjing. iya. Kayaknya itu kita toh. Kayaknya sih. Oh. A, G, A, B. Apa anjing? Punya Kok jadi tiba-tiba A, B, iya terus. Oke. Kita nggak apa-apa anjing. Kita baru kasih tau kok. Ini dia bilang A, B, ya. Ada file aja nih yang udah tulisannya sini hidden compartment. Oh, Gear 1, Gear 2, opo gir-gir anjing. Seperti babi binatang jadi tersembunyi di tempat yang sela-sela kayu nih. Kayaknya tuh kok punya tuh menunjukkan posisi ini, cuman oke dapat gearnya 3. Gear 3. Jadi satu pas di samping botol darah sebelah kiri. Satu di atas. Anjing. Itu harusnya aku kasih tahu. Apanya? Pas udah masuk temukan sendiri tuh. Ya posisi gearnya itu. Itu posisi gearnya. Nah, di tulang-tulang kayunya itu dia temui dalam situ. Manusia anjing ya kau nih, tidak bisa kasih info sekali. Oke, sedih sabar. Jadi sini ada kayak Ini logonya di nih. samping Kopinya dulu apa? di sampingnya meja sini ada ramuan warna hijau, terus ada segelas air dan secangkir kopi panas. Kopinya nih bisa dipadamin. Oke, dengar. Di sini ada logonya itu 3. Logo tengkorak, logo air yang putih, sama air yang hitam. Kalau tengkorak itu yang racun, Oke. air putih itu yang air biasa, Siap. yang hitam itu. Nah, jadi di sini tuh racun biasa, air biasa, sama kopi panas. Oke. Kopi panas. Sip. A few moments later. Jadi itu kasih masuk ramuan itu di mana? Di meja. Dikasih ke daging. Dagingnya ada bentuknya tidak? Dagingnya berbentuk pucat, terus ada bulunya. Oh mungkin dagingnya tuh ada rambut, ada bisul, ada atau mulus. Deskripsi dagingnya ini kita nggak boleh salah. Goblok. Karena di sini ramuannya beda-beda nih. Oh gitu. Iya, makanya kau ini harusnya kasih tahu. Anjing cuk. Sesuai kok Oke, berarti memang kita sudah salah dari awal. Oke, lagi sudah. Oke. Jadi dia berambut nih. A few moments later. Oke. Sekarang dia punya mata, mulut atau telinga. Langsung bilang itu pasti salah. punya mulut. Dah, anti babi itu. Sabar. Saya nggak tahu ini gambar mulut atau gambar mata. Ini kayak bibir tapi Ayo, ini kalau salah nih kau yang kena nih. Oke, jadi ada kayak kalau bibir pada rata-rata tuh dia bibir, ada garis di tengahnya, ada kayak garis-garis pecah-pecah gitu. Entah ini mata yang tertutup atau bibir yang tertutup. Oke. Ya udah, kesimpulannya di kau lah, kau yang lihat anjing. Saya cuma kasih ramuan. Saya cuma kasih dia punya ada step-step anjing. Kau yang menentukan. Ya udah ini mata. Ini mulut. 5 menit kemudian. Air biasa. Aja bergerak. Kok komplit? Dapat detail Frankenstein. Oh, kita salah membangkitkan sesuatu anjing bang. Ayo gerak, dia punya daging. Oke, sekarang dia sudah tumbuh daging. Kenapa dia putih? Kita telah menciptakan manusia jadi-jadian. Atau ini manusia apa yang kita bangkitkan ini jadian? Ingat, tidak ada Gimana? yang sempurna. Kok dari dulu tuh tidak sempurna, babi.